judulnya itu, ya, sehingga kita bisa menemukan teori-teori yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Ya, tadi teori-teori ini kan teori akhirnya Anda browsing di internet atau ngambil buku dan lain sebagainya kan gitu, ya, sehingga itu tidak lepas dari tulisan orang lain gitu. Ya. Nah, kalau itu tulisannya orang lain, maka Anda harus melakukan sitasi, ya. Dan nanti kalau laporan praktikum ini kemudian dimasukkan ke repository atau perpustakaan digital gitu, tentunya kan diupload gitu. Ya, kalau diupload kan nanti akan muncul tulisannya orang lain yang Anda mungkin comot gitu atau copy paste gitu, ya. Nah, itu kan tidak boleh di era teknologi yang sekarang ini. Itu diusahakan untuk melakukan yang namanya sitasi gitu, ya. Jadi mengambil tulisan orang lain, ya, agar menyertakan sitasinya. Ya, contoh misalkan ini yang saya garis merah ini adalah penulisnya itu, ya. Nah, ini salah satu contoh misalkan ngambil tulisan resultan dari gaya berat masing-masing partikel, itulah yang kemudian disebut dengan berat benda atau W gitu. Nah, itu kamu copy paste dari tulisannya Triwidodo 2009, ya. Maka di belakang tulisan ini Anda kasihkan namanya, ya. Jadi itulah caranya izin kepada penulis. Anda tidak perlu mencari Pak Triwidodo itu orang mana, nomor WA-nya berapa atau nomor teleponnya berapa, kemudian Anda telepon untuk ini tidak perlu. Tidak seperti itu caranya menulis atau mengambil tulisan orang lain dalam sebuah laporan gitu, ya. Jadi cukup Anda mencantumkan namanya penulisnya itu dan tahun, atau nanti saya kasih tahu bagaimana menulis citasi itu menggunakan Word, ya, Microsoft Word. Ya, nanti saya kasih tahu setelah slide-nya ini selesai gitu, ya. Jadi bagaimana kita menuliskan citasi, ya. Di dalam Word itu sudah ada aturan-aturannya. Kalau mensitasi dari buku, bagaimana cara nulisnya. Kalau dari jurnal, bagaimana cara menulisnya. Kalau dari proceeding atau dari download internet gitu, ya. Nah, itu bagaimana cara menuliskannya, ya. Nah, nanti itu akan otomatis muncul di daftar pustaka gitu, ya. Jadi kalau nanti di landasan teori ini Anda menyertakan beberapa tulisan orang lain yang kemudian Anda ketik di Microsoft Word, ya. Ya, nanti secara otomatis di daftar pustaka dia akan muncul gitu, ya. Oke, ya. Dan seterusnya ini yang Anonymous 2012, ya, dan sebagainya seperti ini, ya, landasan teori. Di era teknologi kita jangan mengambil punyanya orang lain tanpa izin gitu, ya. Oke, ini kemudian alat dan bahan, ya. Berisi alat-alat yang digunakan dalam percobaan praktikum. Alat adalah yang dipakai berulang-ulang, sedangkan bahan adalah pemakaian sekali saja, ya. Contoh alat, ya. Jadi dibedakan antara alat dan bahan itu. Ya, kalau alat itu yang bisa digunakan berulang-ulang, kalau bahan itu yang hanya dipakai sekali saja untuk percobaan gitu. Ya,
contoh misalkan ini alat komputer atau laptop gitu ya, smartphone, software, kabel, mungkin tang, obeng dan lain sebagainya gitu. Ya, itu adalah alat ya, alat praktikum. Nah, kalau bahannya ya bahan itu sebetulnya ada dua ya, ada bahan habis pakai sama bahan yang menyusut gitu ya. Tapi anggap saja sebagai bahan lah gitu ya. Kalau misalkan resistor gitu ya, resistor itu bahan yang menyusut gitu. Menyusut itu bukan fisiknya yang kemudian mengecil, bukan, tetapi dia dipakai beberapa kali gitu ya, beberapa kali kemudian setelah itu sudah ya, tidak berulang-ulang terus tapi ada masanya ya. Ya itu yang namanya menyusut gitu ya. Jadi mungkin dipakai 3 kali, setelah itu sudah tidak bisa ya. Dipakai 2 kali, setelah itu nggak bisa. Nah itu bahan menyusut ya. Kalau bahan habis pakai ya seperti misalkan timah gitu, nyolder gitu. Anda nyolder ya timahnya langsung habis gitu. Ya itu disebut sebagai bahan habis ya. Solasi, terus lem ya, terus kemudian tinta printer ya, Anda cetak kan tinta printernya ya mungkin itu bisa sebagai bahan yang menyusut ya, tinta printer ya. Tidak sekali isi kemudian ngeprint habis kan enggak ya, tapi mungkin kan dipakai berulang-ulang ya. Nah, berulang-ulang yang nantinya akan habis, diisi ulang lagi ya. Nah itu mungkin istilahnya bahan yang menyusut gitu, tinta printer dan lain-lain ya. Ya tergantung bahan apa yang Anda pakai untuk praktikum ya. Mungkin sebetulnya kabel itu bisa saja masuk sebagai bahan yang menyusut, bisa saja ya, tidak masuk di alat gitu ya, karena kabel mungkin saja kalau jumper Arduino itu dipakai itu ya, kemudian dipakai beberapa kali, cabut pasang cabut mungkin putus gitu ya. Nah, putus ya berarti kan dia harus ganti gitu ya, itu namanya barang menyusut. Oke ya. Oke, itu alat dan bahan. Ya, terus ini gambar percobaan ya, gambar percobaan. Ya, percobaannya Anda misalkan membuat lampu LED gitu, lampu LED atau traffic LED ya, atau mungkin mengindikasikan tadi waktu itu kan ya. Sudah waktunya sudah dikasih di tempel-tempel nih, misalkan ini menggambarkan waktu jam gitu ya, yang disusun secara melingkar itu titik-titik-titik gitu ya, titik-titik pixel dengan menggunakan LED sebanyak katakanlah berapa 12 gitu ya. Kalau jam 1 nanti LED-nya di titik 1 nyala, nanti jam 2 LED di titik 2 nyala dan sebagainya ya. Itu gambar percobaan, misalkan Anda percobaannya menggunakan LED untuk membuat waktunya ya, jam gitu, seperti itu ya. Atau mungkin dengan rangkaian 7 segmen gitu, rangkaian 7 segmennya seperti apa. Nah kemudian flowchart ini bagi yang mungkin software saja, atau kalau hardware juga disertai dengan software juga nggak apa-apa gitu ya, karena memang di mikro kan juga ada algoritmanya ya, algoritmanya, sehingga Anda bisa menyertakan flowchartnya di dalam gambar percobaannya ya. Ya jadi ini tadi untuk menampilkan angka-angka jam itu algoritmanya seperti apa sih gitu ya, Anda bisa cantumkan di gambar percobaan. Itu ya.
Nah, ini kemudian langkah-langkah percobaan ya, langkah-langkah percobaan. Berisi langkah-langkah melakukan percobaan. Contoh ini contoh saja ya. Contoh dari yang tas tadi kita menggunakan Arduino ya. Sambungkan rangkaian seperti pada gambar percobaan ya. Gambar percobaannya apa tadi? Yang di atas tadi ya. Kemudian colokkan kabel USB ke microcontroller dan ke komputer gitu ya. Jadi microcontroller kemudian ini. Kemudian buka program Arduino. Asumsinya komputernya sudah nyala ya, sudah hidup gitu ya, sudah hidup sehingga kita sudah langsung buka program Arduino IDE ya, misalkan. Kemudian buat file baru gitu ya. Buat file baru ya, untuk membuat percobaan ini ya. Ketik program sesuai dengan alur yang ada pada flowchart ya, atau Anda sudah mempunyai program yang Anda ketik di atau ditulis di kertas atau diketik di mana gitu ya, Anda bisa masukkan di sini ya. Kemudian jalankan program dan amati hasil percobaan ya. Ini kira-kira langkah-langkah percobaannya seperti ini ya. Mungkin bisa lebih panjang lagi alurnya ya, atau mungkin lebih pendek juga bisa gitu ya, tergantung percobaan apa yang akan kita lakukan ya. Oke ya, kemudian hasil pengamatan itu hasilnya bisa ya, bisa berupa tabel ya, bisa berupa tabel, bisa berupa foto gitu, atau bisa berupa grafik gitu. Ya, kemudian dibahas hasil percobaannya ya, dibahas hasil percobaannya ya. Misalkan ini warna cahaya ya. Nah, ini perlakuan warna merah ya. Ini ngukur fotosintesis misalkan. Warna merah itu kecepatan warna merahnya itu berapa gitu ya. Ya, ini pertama kali segini, yang kedua segini, yang ketiga segini, kemudian di rata-rata ya seperti itu ya. Kira-kira mengamati seperti itu. Atau kalau tidak bisa dibuat semacam tabel gitu ya, fotonya hasil gitu ya, foto hasilnya ini dibahas gitu ya. Dibahas misalkan, oh ini 24 menampilkan tanggal gitu ya, tanggalnya ditampilkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini dibahas setelah mengambil data RTC yang kemudian diolah menampilkan angka 24 di 7 segmen ya. Caranya bagaimana cara menampilkan tulisan di 7 segmen ini gitu ya, itu Anda bahas hasil percobaannya. Atau dibuat semacam grafis gini ya. Nah, misalkan Anda membuat sensor suhu gitu kan ya. Sensor suhu itu Anda amati setiap waktu 5 menitan atau 10 menit atau 1 jam ya, kemudian datanya ditampilkan dalam bentuk grafis seperti ini ya. Seperti apa grafisnya. Nah, itu nanti Anda juga bahas juga ya hasilnya. Setelah dilakukan pengukuran itu terjadi lonjakan suhu pada waktu sekian atau jam sekian dan seterusnya ya. Yaitu hasil dan pengamatan ya, bisa bentuk tabel, bisa bentuk foto, bisa bentuk grafik.
Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan bisa berupa kesimpulan dari hasil pengamatan selama percobaan. Jadi Anda mengamati selama percobaan itu, Anda bisa ngambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa dari percobaan ini ya. Kesimpulan biasanya menjawab dari tujuan yang diberikan di awal ini ya. Tujuannya tadi Anda apa ya? Ya, Anda tujuannya adalah membuat informasi untuk menampilkan waktu bagi pemakai gitu ya. Nah, ini kesimpulannya menampilkan waktu tanggal menggunakan 7 segmen 6 digit misalkan gitu ya. Ini melihat grafik di pengamatan data suhu akan naik terus walaupun pada titik tertentu sempat mengalami penurunan tapi akan kembali naik ya, misalkan yang tadi tabel itu ya, kita bisa mengambil kesimpulan ini ya. Dan lain sebagainya ya, kesimpulan dari percobaan ya. Kemudian daftar pustaka terakhir ini berisi pustaka yang digunakan dalam landasan teori agar kita tidak dianggap plagiasi gitu ya, menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word ya. Nah, nanti Microsoft Word seperti ini ya. Nah, kalau sumbernya itu berupa buku, itu cara nulisnya seperti ini ya. Autor, penulisnya tuliskan. Kalau ada lebih dari satu biasanya pakai koma atau titik koma itu ya, saya lupa ya. Ini terus kemudian judul bukunya apa gitu ya, judul bukunya apa di sini, terus tahun terbitnya berapa ya, di kota mana penerbitnya itu gitu ya, publishernya namanya apa gitu, Andi Offset penerbit Andi atau penerbit yang lain ya. Setelah Anda isi ini langsung Anda oke gitu nanti ya. Oke ya, dia akan masuk ke recordnya di daftar pustaka ya. Nanti pada saat kita membuat daftar pustaka tinggal ngeklik aja, klik itu nanti daftar pustakanya sudah muncul sendiri sesuai dengan format yang ada di Microsoft Word ya. Biasanya kalau di skripsi atau di penelitian itu dipakai Mendeley atau Zotero gitu, seperti itu ya. Tapi kalau ini kita belajar pakai Microsoft Word saja nanti, belajar caranya menuliskan citasi ya. Oke, ini kira-kira gambaran kerangka dari penulisan laporan praktikum ya. Sebelum saya berikan bagaimana menuliskan di Microsoft Word, ada yang mungkin ditanyakan? Ya, silakan. Untuk pengumpulan laporan itu biasanya hasil print out atau mungkin bisa file kayak doc, PDF atau PPT. Kalau laporan praktikum itu nanti ini berupa doc kan ini ya. Jadi kan kita nulisnya di Word ya. Ya, jadi nanti kita belajar menulis laporan di Microsoft Word gitu ya. Oh iya Pak. Iya. Jadi bukan PPT. Kalau PPT itu bukan laporan praktikum gitu. Ya, PPT itu adalah materi presentasi. Ya, jadi dibedakan satu dengan yang lain gitu ya. Mungkin kan kemarin Anda sudah pernah praktikum algoritma ya?
Di semester 1 pas semester 2? Halo? Belum, Pak. Banyak praktikum game, Pak. Yang praktikum Banyak. game, Pak. Oh, praktikum game ya. Tapi nggak membuat laporan ya, langsung membuat proyeknya saja kan? Membuat. Laporan Membuat. juga, Pak. Oke. Oh, laporan juga. Oke. Itu berarti yang sudah semester atas ya. Kalau yang semester baru semester 3 kan yang murni kan berarti belum belum pernah atau sudah pernah ya membuat itu apa laporan menggambar game, Ya, narasi gitu ya. iya, Pak, sudah. Oh, sudah. Oh, berarti sudah tahu caranya membuat laporan ya. Oke, step by step setahu saya. Step by step. Oke. Ya nanti diusahakan alurnya seperti ini ya, kerangka ini ya. Di apa materinya ada di Elina. Sudah bisa di-download. Sudah saya upload di sana. Ya. Ya, kalau Anda masuk Elina, ya maka nanti Anda bisa ngambil materi PowerPoint ini gitu ya. Sebagai acuan kerangka penulisan laporan praktikum. Gitu. Oke, Pak, sudah di-download yang di Alina. Oke, ya. Jadi mengikuti seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Belum, Pak, belum. Belum, ya. Kalau nggak ada, ini caranya menuliskan citasi menggunakan Microsoft Word ya. Saya share screen saya. Oke ya. Microsoft Word saya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Ya, Sudah. sudah ya. Ya, misalkan saya mengambil tulisan orang lain ya. Jadi copy paste saja ya, copy paste. Nah, copy paste ini ya, copy paste. Misalkan contoh ini ya, saya copy paste dari internet gitu ya. Saya copy. Ya, saya masukkan di buat saya ya. Buat saya. Ya, kemudian di belakang ini kursornya kan ada di belakang ya. Nah, ini Anda lakukan citasi. Citasi itu di reference di sini ya. Reference ya. Nah, ini ada citizen ya, citizen. Ya, Anda lakukan citasi ya. Ya, stylenya apa gitu ya. Style yang Anda pilih jenisnya APA ya, atau IEEE atau yang lain yang biasanya yang dipakai itu APA sama IEEE gitu ya, yang banyak dipakai di Indonesia itu stylenya IEEE sama APA gitu ya. Yang lain-lain ini itu jarang digunakan di citasi di Indonesia gitu. Ya, modelnya Chicago, terus modelnya Goose ya, modelnya Harvard. Ini jarang-jarang MLA ya,
dan lain sebagainya. Ini kalau di Word itu ada ini beberapa, kalau di Mendeley itu cukup banyak ya. Ya, itu nanti kalau Mendeley itu lebih komplit lagi gitu, karena kalau di Mendeley itu bisa menyertakan source-nya gitu ya. Jadi di dalam penulisan sitasi source-nya harus ikut gitu. Jadi pada saat orang lain membaca nanti kemudian melihat citasinya, dia ngeklik itu nanti akan muncul file aslinya. Dari mana dia mengambil tulisan itu gitu. Ya. Kalau di Microsoft Word itu enggak, nanti karena apa? File source-nya disimpan sendiri di folder lain gitu ya. Kalau di Mendeley itu source-nya itu dijadikan satu di dalam citasi ya. Ya sehingga kalau di Mendeley itu bisa mentrace ya, dituliskan sumbernya dari mana, dia akan ketahuan. Kalau Microsoft Word itu enggak ya, karena source-nya disimpan tersendiri di luar filenya ini gitu. Ya. Itu yang membedakan. Tapi cara penggunaannya hampir sama gitu ya. Ya. Misalkan kita pakai APA ya, yang tadi saya pakai di slide PowerPoint saya itu stylenya itu APA ya. Apa dibaca apa gitu. APA. Ya. Itu ditulis nama terus koma tahun ya. Nama tahun ya. Itu adalah stylenya apa. Nanti stylenya IEEE itu beda ya. Nanti bisa kita lihat ya. Ya, misalkan saya pakai stylenya apa ini sudah ya, stylenya ini style default ya, default di citasi itu pakai APA ya. Di Mendeley juga gitu, defaultnya APA. Nanti yang lain bisa dipilih ya. Ya, ini kursor masih di belakang tulisan yang saya ambil dari internet ya, dari tulisan orang lain. Ya. Kemudian kita klik sini ya, atau langsung di sini. New source. Oke. Ya. Ini sudah muncul yang seperti yang saya tampilkan di slide terakhir tadi, slide daftar pustaka ya. Nah, ini ada create source ya untuk citasi. Ya, tipenya ini tadi yang contohnya adalah buku ya. Nah, ini bisa dipilih ya. Ini dari mana sih ini itu? Ya, dari buku atau dari book section ya, atau artikel jurnal ya, artikel proceeding seminar ya. Periodical ya, ini artikel yang terbit secara periodik ya. Ini conference proceeding ya, jadi dari proceeding, atau ini dari laporan report ya, atau ini dari website ya. Kita nanti ambil dari website ini ya, ambil dari website, maka kita pilih tipe of source-nya adalah website gitu ya. Ini dokumen dari website ya, elektronik source yang lain atau seni ya, atau masih banyak lagi dari film, dari interview, dari paten dan lain sebagainya ya. Ini bisa dipakai sebagai citasi ya. Kalau buku ini tadi autornya harus Anda isi gitu kan ya, judul bukunya, title-nya, terus kemudian tahunnya, kemudian kotanya, dan publisher-nya siapa gitu ya. Ini kalau buku ya, Anda tinggal masukkan, nanti saat daftar pustaka itu dia sudah akan muncul sendiri ya. Nanti kita bisa lihat ya, misalkan ya, satu ini kita tulis yang dari website ini.
ada di website. Nah, ini website ya, website muncul isiannya seperti ini. Autornya, penulisnya siapa gitu ya. Ya kita lihat tadi, kita lihat di sini itu ada autornya apa enggak? Ya ini mungkin keterangannya dari Google gitu ya. Ada nggak yang menuliskan ini siapa? Ini help centernya Google ini ya. Ini Google Meet support ini ya. Ini supportnya Google ya. Berarti yang help centernya Google ya. Anda tulis autornya helpdesk ya. Google ya. Misalkan ini yang menuliskan ini adalah helpdesk-nya ya. Nah, ini co-author ya, penulis berikutnya bisa ditulis di bawah ini ya. Ini author utama, terus nama websitenya ya, nama websitenya apa? Ya apa? Nama web page-nya. Nah, web page-nya itu yang mana ya web page? Ini web page-nya adalah bantuan Google Meet ya. Terus kemudian nama websitenya ini saya belum pernah ini ya. Ini web page-nya mungkin ini ya. Ini kita isikan ini ya, merekam video ya. Websitenya ya, nama websitenya atau ini ya, ini aja mungkin ya. Saya belum pernah ini, nanti saya cari informasi antara web page sama website ya. Seperti ini, tahun berapa kita mengakses, atau kalau ini ada tahun berapanya ditulis gitu. Tahun berapa ini ditulis ya. Kalau data ya, kalau data kira-kira misalkan ini tahun 2020 gitu ya. Bulannya apa? Bulan 9 ya. Tanggalnya sekarang tanggal 29. Oh ini URL ya, sorry. Ini berarti URL-nya ada di sini, sorry. URL-nya ada di sini. Ini page-nya itu berarti bantuan Google Meet tadi ya. Namanya ini bantuan Google Meet. Saya tuliskan aja biar nanti ini kelihatan di daftar pustaka munculnya seperti apa gitu. Oke gitu ya, oke ya, oke. Nah, ini sudah muncul namanya Google 2020 ya. Terus kemudian misalkan saya mengambil dari buku microcontroller adalah sebuah alat ya, udah gitu aja, titik-titik gitu. Ini saya ngambil dari buku ya, kembali di sini nanti citasi ya, add source ya, saya ngambil dari buku ya.
autornya, misalkan autornya saya gitu ya, saya tulis saya. Ya, tentunya microcontroller ESP32 misalkan ya. Tahun terbitnya 2017 ya. Kota Surabaya. Kemudian publishernya Naro Press gitu. University. Ya. Oke, gitu. Nah, ini sudah akan muncul ya. Nama dan tahunnya seperti ini. Iya, kemudian kita lihat kalau ini kemudian kita tulis daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Nah, itu kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan di sini bibliografinya. Ya, formatnya yang mana ya, yang dipakai bibliografi, reference ya, worksheet ya. Ini cuma ada kasih 3 ya. Misalkan kita pakai reference ya, reference. Klik gitu ya, kita pilih ini ya. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Ini daftar pustaka reference. Ini kan sebagai daftar pustaka. Oke ya, seperti ini udah otomatis dia akan muncul seperti ini ya. Namanya Google Helpdesk tadi ya. Dan ini merekam ini semua seperti ini ya. Terus ini dari buku nulisnya akan seperti ini ya. Nanti kalau kita nambah-nambah lagi nanti tinggal diupdate gitu. Update ya, nanti udah akan muncul sendiri di sini gitu ya. Muncul di sini. Nah, nanti kalau IEEE ya tinggal nanti IEEE nanti pakai kurung kotak ya. Oke, kalau IEEE misalkan ini saya apa lah ini ya, kita nuliskan di bawahnya lagi ya. Praktikum microcontroller gitu ya. Oke ya, kalau ini pakai IEEE ya, misalkan ini judul bukunya Mikro ini 2020 Surabaya terutama. Nah, ini kalau IEEE munculnya seperti ini ya, nomor seperti ini. Ya, ini otomatis di atas ini yang tadinya pakai stylenya apa, ini berubah stylenya IEEE, dia akan berubah ya. Nah, ini nomornya ini akan mengikuti, ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Kalau stylenya kita rubah lagi ya, dia akan mengikuti stylenya. Oke, kira-kira seperti ini ya cara menuliskan sitasi. Ada yang ditanyakan? Siap, jelas Pak. Ya, jadi nanti kalau membuat laporan itu manfaatkan detail mungkin
Microsoft Word ini ya, karena nanti membuat daftar isi itu tinggal ceklik aja, nggak usah ngasih titik-titik-titik banyak sekali. Ya, sudah tahu kan? Ya, ya, siap Pak. Iya, ya kalau nanti laporannya dalam bentuk buku kan biasanya ada daftar isi ya. Nah, daftar isi itu nanti tinggal tabel of content gitu yang di ujung ini ya. Ini ada tabel of content ya. Klik ya, nanti tiap-tiap judul itu sudah nanti otomatis dia akan masuk ke tabel of content. Jadi nanti di daftar pustaka Anda tinggal klik ya, dipilih formatnya yang mana, klik maka nanti sudah akan muncul gitu ya. Jadi semuanya di Microsoft Word itu sudah lengkap sebagai sebuah software untuk membuat buku, membuat laporan, sitasi dan lain sebagainya ya. Daftar gambar, daftar tabel pun nanti tinggal satu klik aja ya, sudah dimasukkan, nanti udah klik, tidak usah membuat titik-titik ini, tapi nanti sudah otomatis dia akan membuat sendiri ya, mudah banget ya. Ya ini mungkin impact dari bagaimana pembuatan laporan praktikum ya. Jadi masih belum membahas substansinya praktikum itu Anda membuat apa ya, kemudian seperti apa ya. Nanti berikutnya kita lebih banyak ke diskusi apa yang Anda kerjakan ya, satu persatu, mulai dari judul ya, kemudian tujuan dan lain sebagainya, sampai membuat ya, sampai jalan ya, kalau bisa jalan ya, kalau nggak bisa jalan ya tentunya nilainya akan berkurang gitu. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada yang belum mendapatkan judul atau ada yang sudah mendapatkan judul? Maksudnya gimana Pak? Nah, ya jadi maksudnya itu tugas praktikum ini, praktikum kan minggu yang lalu saya suruh kira-kira browsing-browsing gitu kan, cari-cari informasi, yang mau saya buat apa sih gitu. Atau saya tentukan gitu. Kalau saya itu Pak, fingerprint locker. Ya, sudah. Kalau sudah ya tinggal diisikan di presensi kehadiran gitu ya. Oh iya, sudah Pak. Ya Pak, sudah Pak. Ya, kalau Iya, yang Pak. sudah, Mau tanya satu lagi, itu untuk laporannya itu kelompokan atau individu? kemarin kan saya sampaikan individu boleh, kalau kelompok maksimum 2 orang gitu kan. Ya, Oh iya, ya, siap. ya jadi kalau nggak mau diribeti dengan temen, mungkin karena lokasinya jauh, nggak bisa ketemu, nggak ribet dengan online gini, wis saya sendiri aja gitu, ya silakan. Kalau mungkin ada yang mau, saya kalau sendirian itu bingung gitu, ya saya mau cari temen aja untuk diajak diskusi, ya silakan gitu. Ya. Tapi maksimum 2 orang ya. Kalau kebanyakan nanti nggak efektif ya, karena mungkin nanti yang lain atau ini hanya sekedar numpang gitu aja, ya jaga no koncoi gitu. Kalau 2 orang mungkin bisa diskusi. Siap, Pak. Siap. Siap. Terima Iya. kasih Pak. Oke, kalau sudah ya tinggal diisi. Atau ada yang mau nge-share judul atau
mau menyampaikan topiknya itu, terus mungkin juga gambarnya atau apa gitu yang menjadi satu masalah yang mungkin bisa diangkat sebagai judul praktikum. Semua oke-oke saja, ya. Berarti sudah jelas kira-kira ngambil apa topiknya. Ya, nanti kalau misalkan topiknya sama, ya tentunya akan saya koreksi gitu ya. Jadi misalkan yang tadi satunya membuat kalender digital gitu ya, terus apa ya kalender digital, yang satunya juga sama gitu. Ya maka nanti agar tidak sama laporannya, maka nanti akan kita koreksi mungkin di dalam diskusi yang berikutnya. Misalkan yang satunya ditampilkan di LCD, yang satunya nanti ditampilkan di 7 segmen, misalkan seperti itu. Ya, jadi kira-kira satu dengan yang lain itu tidak boleh sama persis gitu ya. Ya, jadi topiknya boleh sama gitu ya. Tapi alat dan bahannya itu nanti yang membedakan gitu. Ya, atau mungkin kalau Anda sudah ngutak-atik apa mikronya ISP ini ya, mau yang online juga boleh lah gitu ya. Boleh lah ya, jadi nggak membatasi ya. Kalau memang struknya mau ke sana ya monggo. Tapi di praktikum mikro ini kan, di perkuliahan mikro ini kan titik beratnya kita interfacing-nya gitu ya. Interfacing-nya. Jadi kita menghubungkan peralatan-peralatan input-outputnya yang di luar mikro itu kita sambungkan ke mikrokontrolernya ya, sehingga nanti pada saat IoT mau menggunakan interface yang mana itu paling tidak sudah kita pelajari di mikro ya. Jadi misalkan mau interface dengan sensor suhu DHT11 atau LM35 ya, atau menggunakan keypad atau push button dan lain sebagainya, itu kita pelajari di sini di mata kuliah microcontroller ya. Jadi harapannya seperti itu. Atau menggunakan relay ya, gitu. Ya misalkan Anda mau hidup matikan lampu dengan memanfaatkan relay ya boleh saja ya. Jadi nanti judul praktikumnya menyalakan lampu dengan menggunakan microcontroller ESP8266 atau menggunakan Wemos itu ya, boleh-boleh saja gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Enggak. Oke, kalau tidak saya tunggu hari ini kalau bisa topiknya kan sudah terisi ya. Besok pagi saya melaporkan presensinya, karena presensinya kan wajib mengisi topik judul praktikumnya kan gitu. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau nggak ngisi itu kan nggak bisa login gitu kan, nggak bisa presensi ya. Jadi harus diisi kemudian dikirimkan ke desain ya, ke Google Form saya. Besok pagi saya akan kirimkan ke fakultas sebagai presensi kehadiran.
Oke, kalau tidak ada, mungkin praktikumnya cukup di sini. Silakan yang belum mendapatkan topik, judul, ya, silakan dicari. Atau kalau mau konsultasi, ya silakan, monggo di sini juga boleh, saya tunggu. Tapi kalau hostnya ngilang ya ini ya. Atau nanti bisa diskusi lewat WA ya, WA group boleh ya. Jadi hanya menentukan topik judul praktikumnya saja ya, belum kemana-mana ya, hanya judulnya saja ya. Mungkin nanti minggu depan baru kita bahas ke tujuan, terus mungkin Anda membuat rangkaiannya seperti apa dan lain sebagainya ya. Jadi kan tugas itu kan harus di coding dan lain sebagainya, tidak instan ya. Ya silakan kalau yang tidak punya Wemos dulu ya, bisa kan ke lab gitu ya, hubungi siapa, Mas Arifin itu atau Mas Hakim gitu ya. Silakan bisa pinjam mungkin alatnya, tapi ngerjakannya di laboratorium gitu. Tapi kalau yang mau beli sendiri ya silakan, monggo beli sendiri, dikerjakan di rumah, lebih bebas itu ya, nggak pergi kemana-mana dan nggak takut corona gitu, paling tidak. Ya, jadi saya cukupkan sekian ya. Mungkin Anda kerja mandiri ya, silakan dikumpulkan data-datanya untuk mengerjakan praktikumnya ini ya. Jadi tidak usah menunggu instruksi dan lain sebagainya, langsung kerjakan. Semakin cepat selesai kan semakin ringan kerjaannya gitu ya. Jadi bisa kerjakan yang lain. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya saya akhiri sampai di sini. Tentang mikro-mikronya tidak ada kendala atau gimana? Sementara belum, Pak. Belum Pak, belum Belum, ada. ya. Ya, jadi nanti kalau di perkuliahan saya lebih menerangkan, nanti lebih banyak saya memberikan tutorial gitu ya, dan mungkin juga diskusi. Mungkin waktunya lebih panjang ya. Kalau di praktikum ya waktunya lebih panjang, mungkin tergantung Anda gitu ya. Saya menyampaikan tidak banyak, mungkin yang nanti akan lebih panjang itu adalah Anda itu ya. Anda mungkin mempunyai kesulitan apa dan lain sebagainya, ngodingnya error dan lain sebagainya ya. Silakan mungkin bisa diskusikan selain di kuliah, bisa di praktikum. Kalau praktikum itu tentunya sesuai dengan proyek yang Anda kerjakan gitu. Tapi kalau perkuliahan kan saya kan memberikan materi-materi sesuai dengan silabus yang ada gitu. Ya. Oke gitu ya. Sampai ketemu hari Jumat. Ya. Oke, moga-moga bisa terikut ya, Nanda bisa jadi punya arsip. Ya Pak, itu tadi teman saya Irul ada yang coba nge-record. Oh gitu, ya. Kalau sudah nanti tersimpan, bisa dikirim ke WA group ya. Nanti saya simpan
Nanti Anda kalau ngebebei memori Anda bisa Anda hapus. Yang penting saya sudah bisa menyimpan sebagai arsip untuk nanti kegiatan mungkin akreditasi, mungkin wasdalbin, atau mungkin audit internal dan lain sebagainya gitu. Ya, itu mungkin ya. Terakhir ini ya saya mohon undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Mbak. Terima Malam, kasih. Pak. Malam, Pak. Hmm. Rul. Mbok record kan, Rul? Oh ya wis. Nggak full Kak Bopo. Berarti nggak